Selamat pagi, Pak. Pagi Bu. Masih ingat dengan saya? Iya masih Mbak yang kemarin yang Mbak Minggi. Iya, betul sekali, Bapak. Di sini sesuai janji kita kemarin ya, Pak ya. Kita akan sedikit berbincang-bincang dan saya juga akan melakukan pengkajian terhadap Bapak dan keluarga ya, Pak ya. Iya, Tapi sebelum itu karena ini dalam situasi pandemi, Pak, ini mungkin kita bisa menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak ya, saya tuangkan. Permisi. Baik Bapak, sebelum saya memulai pengkajian, mungkin saya akan meminta persetujuan Bapak terlebih dahulu ya Pak ya, karena ini menyangkut privasi Bapak dan saya juga akan melakukan pengkajian ini diperuntukkan untuk kebutuhan medis saja, untuk pelayanan kesehatan seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya Mbak bersedia. Baik Bapak, mungkin kita bisa mulai ya Pak ya. Mungkin saya ini sambil menulis data Bapak ya Pak ya. Iya Bu. Bapak atas nama siapa Pak? Daniel. Ya betul Bapak Daniel. Usianya berapa Pak? 30 tahun Mbak. 30 tahun. Mohon maaf Bapak, untuk pendidikan terakhirnya Pak? Pendidikan terakhir saya SMA Mbak. SMA. Bapak untuk pekerjaannya sekarang Pak? Saya bekerja sebagai wira swasta. Wira swasta, baik Bapak. Bapak mungkin ada nomor yang bisa dihubungi? Ya. 082 Iya. 144 Ya. 032 270. Baik. Bapak untuk alamat Bapak? Saya tinggal di Jalan Kecubung Barat nomor 18A Mbak. 18A ya Pak ya? Ya. Oke baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke daftar keluarga Bapak ya, keluarga inti Bapak. Di situ ada Bapak sendiri, lalu dengan mungkin istri dan anak ya Pak ya. Ya. Untuk istrinya umurnya berapa Pak? Istri saya berumur 30 tahun. 30 tahun. Untuk anak pertamanya Pak atas nama Cika. Iya, atas nama Cika. Umurnya berapa? Umurnya baru 10 tahun Mbak. 10 tahun ya Pak ya. Ya. Lalu untuk anak kedua? Kedua saya bernama Ani. Iya. Berumur 8 tahun. Iya. Dan yang bungsu tuh namanya Sani, berumur 7 tahun. Iya, berumur 7 tahun ya Pak ya. Ya. Untuk istri Bapak pendidikan terakhirnya Pak? SMA sama kayak saya Mbak. Oh, SMA. Berarti untuk anak pertamanya ini Masih SD semua anak saya. masih SD ya Pak ya. Baik. Mungkin itu untuk komposisi keluarganya ya Pak ya. Kita lanjut. Bapak, saya juga ingin bertanya, mungkin Bapak di rumah selain keluarga inti ya Pak ya, Bapak, istri dan anak, mungkin ada orang lain atau mungkin keluarga lain yang tinggal bersama Bapak? Iya, selain saya tinggal sama istri dan anak saya, orang tua saya juga tinggal bersama saya. Oh baik, seperti itu ya Pak ya. Ya. Bapak, selanjutnya mungkin terkait suku dan agama dari keluarga. Kalau suku kami menganut suku Jawa dan agama kami itu agama Islam Mbak. Oh baik. Bapak, selanjutnya Pak ya, ini mohon maaf sekali ya Bapak ya, Iya. ini sudah masuk ke privasi Bapak sebenarnya, akan tetapi kami sangat memerlukan data ini ya Pak ya. Untuk pendapatannya sehari-hari mungkin Pak bisa diceritakan antara Bapak, istri, kan kalau anak-anaknya masih sekolah ya Pak ya. Jadi pekerjaan saya itu Mbak sehari-hari sebagai tukang ojek dan penghasilan saya per bulan itu 500.000. 500.000. Ya. Istri saya juga tuh bekerja bekerja untuk berjualan makanan dan penghasilan saya itu berjualan makanan dengan penghasilannya sekitar 300.000 per bulan Mbak. Jadi itu semua tuh cukup hanya untuk kebutuhan makan kami sehari-hari.
Seperti itu ya Pak ya. Iya. Bapak untuk mengisi waktu luang atau waktu kosong antara keluarga itu kira-kira melakukan apa saja Pak? Biasanya itu kami menonton TV dan anak-anak itu sedang bermain game. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, Bapak, karena untuk pengkajian sebelumnya sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk di tahap perkembangan keluarga Bapak ya. Jadi, kalau tahap perkembangan keluarga ini ada beberapa poin, Pak. Nah, di sini mungkin yang pertama di sini kan Bapak mengatakan tadi memiliki 3 orang anak ya Pak ya. 3 orang anak berarti tahap perkembangan keluarga Bapak untuk saat ini itu sudah terpenuhi. Nah, tapi yang belum terpenuhi itu mungkin ada Pak, semisalkan contohnya nih Pak, Bapak memikirkan biaya sekolah anak atau bagaimana seperti itu Pak. ya betul Mbak. Jadi di sini saya kan memiliki 3 orang anak dan itu semua masih duduk di bangku SD Mbak. Jadi otomatis di sini saya masih memikirkan biaya sekolah mereka. Baik. Mungkin Bapak di sini Bapak bisa menceritakan sedikit terkait mungkin riwayat keluarga Bapak, mungkin ada yang mengalami keluhan masalah kesehatan, baik istri, anak. Oh iya Mbak, kebetulan sekali Mbak, belakangan ini tuh saya mengalami pegal-pegal. Biasanya kalau saya pegal itu dipijat oleh istri saya. Saya juga tuh sering mengonsumsi obat-obat di warung. Istri saya juga tuh sering mengeluh sakit pada ulu hatinya jika terlambat makan, tapi istri saya tidak membeli obat atau berobat apa, dia membiarkan sakitnya begitu saja. Kalau anak pertama dan anak kedua saya itu mereka jarang sakit, tapi yang bungsu ini Mbak, yang bungsu ini sering mengalami demam. Jadi istri saya itu memberikan paracetamol saja di warung yang dibeli di warung. Jika panasnya tidak turun, baru istri saya itu membawa anak saya itu ke puskesmas yang bungsu tadi. Baik Bapak, Bapak tadi mengatakan bahwa jika anak bungsu Bapak ya mengalami demam tak kunjung-kunjung sembuh, berarti akan dibawa ke puskesmas ya Pak ya, puskesmas terdekat. Nah, saya ingin bertanya mungkin terkait fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh keluarga itu Pak. Untuk fasilitas kesehatan itu sama sekali keluarga kami nggak punya Mbak. Berarti untuk ASKES, BPJS ataupun KIS itu keluarga Bapak belum memiliki ya Pak ya? Belum memiliki. Mungkin bisa diurus Pak untuk sekedar menjaga-jaga ya Bapak ya? Iya Mbak. Nah, Bapak selanjutnya mungkin pola komunikasinya tadi sudah disampaikan ya Pak ya, bahwa keluarga akan berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa ya Pak ya? Iya. Bapak di sini Bapak mengatakan tadi bahwa Bapak mengalami pegal-pegal, lalu istri juga mengeluh untuk nyeri ulu hati. Nah, sini pertanyaan saya, menjadi pendukung atau sumber kekuatan dari Bapak dan keluarga itu siapa gitu? Ya biasa, ya salah satu keluarga sendiri, anak, istri, apalagi orang tua menjadi pendukung kami. Bapak, selanjutnya mungkin sebelumnya untuk orang tua Bapak, baik dari Bapak atau dari istri ya Pak ya, dari riwayat keluarga mungkin ada yang mengalami penyakit seperti hipertensi atau keturunan seperti sakit atau ada masalah kesehatan. Dari keluarga saya maupun dari keluarga istri saya itu kami tidak memiliki riwayat penyakit seperti itu Mbak. Baik Pak, selanjutnya mungkin Pak, saya juga ingin Bapak menceritakan sedikit ya Pak ya terkait keluarga Bapak. Jadi kami kan ini tinggalnya berenam ya di rumah kami tambah orang tua saya. Jadi saya dan istri saya itu mendidik anak saya itu dengan baik.
kami didik dia dengan sopan santun, cara menghargai orang lain. Nah, tapi jika anak saya itu sesekali membuat kesalahan, tentu saya akan memarahinya, tapi memarahinya tidak langsung membentaknya atau apa, tidak langsung memukulnya dengan keras, pasti akan memberikan pengertian yang baik. Sama itu dalam rumah tangga tentunya mohon maaf ya Pak ya, pasti akan selalu adanya perselisihan. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana cara Bapak mencari solusi terkait permasalahan keluarga, Pak. Biasanya itu jika mengalami permasalahan, tentunya kami tidak bertengkar depan anak-anak. Jadi saya dan istri saya itu omongnya di dalam kamar untuk menyelesaikan. Jika kami tidak menemukan titik temunya, kami berbincang dengan orang tua kami untuk meminta pendapat atau solusi bagaimana. Baik Pak, berarti melibatkan orang tua ya Pak ya. Bapak, mungkin Bapak memiliki pemikiran untuk jangka pendek dan jangka panjang nih Pak. Mungkin bisa menyampaikan sedikit Pak. Ya, kalau untuk jangka pendeknya itu saya hanya ingin agar pegal-pegal yang saya rasakan ini dapat teratasi agar tidak menghambat pekerjaan saya sehari-hari, Mbak. Kalau untuk jangka panjangnya itu saya ingin membuat rumah sendiri, Mbak, biar mandiri, tidak juga sama membiayai sekolah anak saya yang masih SD. Ingin menyekolahkan anak dan membuat rumah ya Pak ya? Ya. Nah, baik Bapak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, dan yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak jika ada masalah nih Pak atau ada kendala terkait mengurus anak, kira-kira strategi apa yang Bapak gunakan? Jadi berarti dengan cara yang tadi ya Pak ya, jika Bapak dan Ibu berdiskusi tapi belum ketemu, berarti melibatkan orang tua. Baik Bapak, untuk pengkajian tertulisnya mungkin seperti itu Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan darah ya Pak ya. Ini namanya pemeriksaan fisik. Jadi dimulai dari pemeriksaan TTV, nanti ada pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti itu ya Pak ya. Mohon kerjasamanya. Bapak, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nadi ya Pak ya. Nah, boleh tangannya ya Pak ya, permisi. Bapak, mohon maaf sambil nanti Bapak mengikuti arahan saya untuk pernapasan sambil saya pasang alat pengukur suhunya ya Pak ya. Permisi. Mungkin bisa dijepit ya Pak. Bapak mungkin bisa ikuti arahan saya Pak ya. Tarik nafas baru hembuskan ya Pak ya. Mungkin silahkan. Bapak, mohon maaf ya Pak ya, saya periksa mukanya dulu ya. Ya. Permisi ya Pak ya. Di sebelahnya Pak. Mohon maaf Pak, mungkin maskernya bisa dibuka ya Pak ya. Sebentar. Permisi ya Pak ya, lihat lidahnya dulu. Iya, bagus. Ya, Bapak selanjutnya mungkin bisa dilihat dulu tangannya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Bapak mungkin masih ada keluhan lain terkait mohon maaf AB-nya atau buang air kecilnya Pak?
Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada, Bapak jadi untuk pemeriksaannya yang terakhir itu adalah pemeriksaan berat badan dan tinggi badan Bapak ya. Bapak mungkin dipersilakan untuk mengukur berat badan terlebih dahulu ya Pak ya. Ini siapa ya? Iya. Bapak, jadi untuk pemeriksaan tekanan darah Bapak tadi normal ya Pak ya, 120/80. Nah, untuk nadi Bapak itu 88 kali per menit, berarti itu normal juga Pak. Sedangkan untuk pernafasan Bapak itu 20 kali per menit, dan itu masih termasuk normal. Sedangkan suhu Bapak juga normal Pak. Ya Pak ya, luar biasa. Lalu untuk berat badan Bapak tadi 68 kilo dan tinggi badan Bapak itu 172 cm, berarti itu ideal Pak ya. Bapak mungkin untuk pemeriksaannya seperti itu saja ya Pak ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada lagi. Baik, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kita hari ini seperti ini ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Mungkin bisa titip salam untuk keluarga ya Pak ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin seperti itu. Selamat pagi. Pagi.